Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mona di challenge 200 hari live streaming on Facebook. Hari ini saya masuki live ke 88 ya teman-teman. Hari ke 88 dari 200 hari. Luar biasa ya. Gak terasa sudah 88 hari kami dari komunitas inspirasi live streamer melakukan live on Facebook maupun Instagram dan di YouTube. Terima kasih untuk support dan dukungan teman-teman dan selama ini telah menonton live saya. Jadi teman-teman, sharing-sharing kita hari ini adalah bener nggak sih makanan kalau kita panasin itu beracun? Bener nggak ya? Baik, sebelumnya teman-teman saya sapa-sapa dulu teman-teman atau sahabat friendly saya yang mungkin sekarang sedang aktif. Makasih Bu sudah nonton live Mona. Sehat Ibu. Jadi hari ini Mona live-nya coba aplikasi baru Bu melalui FB connect ke YouTube. Semoga sukses ya, doain ya Bu. Jadi teman-teman sahabat ku semua dimanapun berada, saya doakan semoga teman-teman sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan semoga selalu dalam keadaan bahagia bersama orang-orang tersayang. Begitu juga untuk teman-teman kita sekarang sedang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh, cepat sehat, tetap semangat ya. Karena dengan kita semangat, kita bahagia, imun tubuh kita meningkat, insya Allah proses pemulihan pun semakin cepat. Makasih Kakak Kinawa sudah nonton live saya. Sehat Kakak. Semoga Kakak dan keluarga sehat selalu ya. Oh, Ibu lagi di Kerawang. Tempat Lisa ya Bu? Salam untuk Lisa ya Bu. Jadi teman-teman ini kembali ke topik tadi ya. Bener nggak sih makanan kalau kita panasin bisa beracun? Alhamdulillah sehat ya Kak, alhamdulillah. Jadi teman-teman, biasa nih kebiasaan kita ya, emak-emak, bunda-bunda, kalau makanan itu nggak habis, biasanya kita panasin ya, kita masuk kulkas karena sayang, terus kita panasin, besok kita makan lagi ya. Maksud saya juga, jadi dari beberapa literatur nih yang saya baca, ada beberapa makanan nih teman-teman yang kalau kita panasin itu bisa menghasilkan racun ya teman-teman, bisa menghasilkan racun karsinogen yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Jadi makanan apa saja teman-teman yang tidak boleh dipanasin itu pertama ada bayam teman-teman. Bayam itu tidak boleh dipanasin, kenapa? Karena bayam itu dia tinggi akan zat besi atau mengandung nitrat ya teman-teman. Jadi nitrat itu kalau dipanasin bisa berubah menjadi nitrit, dari nitrit menjadi nitrit. Jadi nitrit itu dia merupakan kita sebut dengan karsinogen. Karsinogen itu kan jadi zat beracun yang bisa menyebabkan kanker ya teman-teman ya. Atau kalau dalam jumlah yang sangat banyak bisa mematikan. Terus yang kedua, makanan apalagi yang tidak boleh dipanasin itu kentang teman-teman.
Kentang itu kaya akan karbohidrat ya teman-teman, karbohidrat, vitamin B6, vitamin C dan kalium. Jadi kentang pun tidak baik dipanasin berulang, atau tidak baik kalau kita masak berulang ya, seperti misalnya nih kita suka jajan siomay atau sejenisnya ya. Biasanya kan kentang itu sudah direbus sekian ya teman-teman. Terus setelah pas kita pesan, itu biasa dipanasin lagi, itu kurang baik sebenarnya teman-teman. Kalau kita konsumsi berlebihan ya, kalau kita sering konsumsi itu tidak baik untuk kesehatan kita. Terus ada apalagi ya, jamur teman-teman. Jamur seperti kita tahu, jamur kan kaya akan protein ya teman-teman. Jadi kalau sering kita panasin, dia bisa merusak protein yang ada di jamur dan bisa menghasilkan racun yang berbahaya juga untuk tubuh. Selain itu, telur juga teman-teman. Kalau kita rebus telur itu tidak boleh direbus dalam waktu yang lama. Ini dari beberapa literatur yang saya baca nih teman-teman. Jadi kalau kita rebus telur itu sebaiknya memang 3/4 matang. Jadi masih ada sedikit agak merah ya, itu sangat bagus untuk kesehatan. Kenapa? Karena telur itu tinggi akan protein ya, sangat bagus. Dan kalau kita rebus 3/4 matang, dia tinggi HDL, jadi kolesterol baiknya yang tinggi, kolesterol jahatnya yang rendah teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita rebus telur dengan cara yang tepat, kita boleh kok konsumsi telur ya 4 atau 5 telur seminggu ya, itu nggak apa-apa karena masih bagus untuk kesehatan. Tapi kalau kita konsumsi telurnya itu sampai matang, biasa ya kadang kita rebus telur itu sampai airnya direbusan itu hampir kering ya, atau setengah kering, itu sangat tidak baik teman-teman. Karena kalau telur yang kematangan itu bisa ditandain dengan di kuning telurnya itu teman-teman. Di luar kuning telurnya itu sudah berwarna ke abu-abuan ya, itu tanda-tanda kuning telur itu sudah tinggi kolesterol jahatnya. Jadi patut diwaspadai ya teman-teman. Berarti telur itu sudah banyak racunnya lah istilahnya ya, udah banyak kolesterol jahatnya. Kemudian apalagi nih yang tidak boleh dipanasin? Ayam teman-teman, ayam. Jadi kalau ayam ini dari beberapa literatur ya saya baca, kalau ayam ini sebaiknya tidak digoreng ya, karena kalau digoreng itu tinggi akan kolesterol. Kita ini ngomong kesehatan ya teman-teman. Memang sih sekarang agak susah ya, karena ayam namanya fried chicken itu nikmat ya, pasti enak. Sesuatu yang enak itu banyaknya memang beresiko ke kolesterol ya kan, ke penyakit-penyakit gitulah ya. Jadi teman-teman, kalau kita masak ayam itu sebaiknya apinya kecil ya, apinya kecil dan tidak dipanasi, karena kalau dipanasin berulang juga bisa menghasilkan racun yang berbahaya untuk tubuh. Selanjutnya apalagi ya teman-teman, ada seledri, ada brokoli, ada lobak, itu juga sama dengan bayam, tidak boleh panasin karena bisa mengubah zat besi atau nitrat yang ada di sayuran tersebut menjadi nitrit dan menjadi nitrit ya kan. Jadi bisa menghasilkan racun karsinogen ya teman-teman. Itu juga tidak baik kita konsumsi. Dan yang ke-10 teman-teman, yang juga tidak bagus kita panasin ya, itu nasi teman-teman. Jadi nasi ini kebanyakan kita nih,
kalau kita masak nasi melalui rice cooker ya, biasanya nih kita masaknya pagi, malam baru kita cabut ya, itu nggak bagus untuk kesehatan. Apalagi ada juga nih sebagian orang yang pagi masak, besok pagi lagi baru dicabut ya, pas masak nasi lagi ya teman-teman. Itu tidak disaranin karena apa memanaskan nasi terlalu lama itu bisa jadi sumber diabetes ya, bisa pemicu diabetes teman-teman. Jadi gimana caranya? Uh, gimana caranya? Jadi kalau saya lihat pengalaman mama saya nih, jadi kalau masak nasi udah masak makan ada sisanya biasa dicabut terus ditutup pakai kain kan biar nasinya nggak gampang basi ya. Tapi nanti pas mau makan mau nasi hangat dicok lagi sebentar itu sangat membantu. Cuma saya teman-teman nih sejak saya baca artikel itu jadi saya sekarang masak nasinya udah balik ke dandang ya, udah pakai dandang lagi teman-teman. Alhamdulillah pakai dandang juga enak, nasinya lebih enak. Ini kalau menurut saya nih ya, nasinya lebih enak. Terus masaknya juga cepet. Jadi pertama kita masak dulu, baru kita kukus ke dandang. Alhamdulillah lebih cepet masaknya ya. Apalagi kalau pagi-pagi anak-anak itu mau sekolah, untuk sekolah, saya masak melalui dandang biasa lebih cepet masaknya. Jadi sejak baca artikel kesehatan, jadi saya pun udah mulai mengubah pola hidup ya teman-teman. Yang biasa pakai rice cooker udah berubah balik ke zaman dulu lagi nih, pakai dandang. Saya minum ya. Jadi gimana nih kalau teman-teman atau kita nih yang sudah terlanjur melakukan hal-hal tersebut ya kan, atau kita nih yang sering makan makanan kolesterol atau yang banyak penyedap, yang makan makanan junk food sekarang lah ya teman-teman. Gimana tuh solusinya? Jadi teman-teman harus minum suplemen yang bisa membuang racun-racun yang ada di tubuh kita atau di darah kita ya. Seperti saya ini teman-teman, kalau saya nih klorofil. Kenapa selalu klorofil? Karena klorofil ini memang sangat bagus sekali teman-teman. Dia sangat ampuh sekali untuk membuang racun atau radikal bebas yang ada di darah kita. Ini sangat bagus banget teman-teman. Ini saya sangat berkesan ya dengan klorofil ini karena pertama nih saya jatuh cinta sama produk Kelly ini dengan klorofil ini teman-teman. Luar biasa sekali. Klorofil ini dia memang sangat bagus. Selain dia kaya akan nutrisi dan vitamin, juga dia mampu membuang racun, mampu mendetoks tubuh kita, mengeluarkan racun-racun melalui keringat dan urin. Ini berikut kita tonton videonya ya teman-teman untuk kejelasannya. Oke. Pernahkah Anda mengetahui berapa jumlah toksin di dalam tubuh Anda? Penyakit-penyakit kronis bermula karena adanya penumpukan racun di tubuh kita. Salah satu sumber alam yang dapat membantu meningkatkan kesehatan adalah klorofil, daun alfalfa yang memiliki jumlah nutrisi yang mencapai 4 kali lipat dari tanaman biasa. Memiliki kemampuan sebagai detoksifikasi, membuang racun dari dalam tubuh, meningkatkan jumlah oksigen di dalam tubuh, mengandung lebih dari 60 nutrisi yang bermanfaat dalam menjaga sistem organ tubuh manusia. K-Liquid Chlorophyll PT Keling Indonesia mengandung ekstrak daun alfalfa.
Konsumsi secara rutin K-Liquid Chlorophyll untuk menjaga, meningkatkan, dan mempertahankan kesehatan Anda. Oke, ini maaf nih teman-teman, ini ada kesalahan teknis nih. Jadi tadi saya belum sempat ngedit videonya ke dalam bentuk YouTube ya, ke dalam landscape, jadi gambar ini nggak nampak. Oke. Oke teman-teman, jadi klorofil itu kan berasal dari daun alfalfa ya teman-teman. Yang seperti sering saya sebutkan, daun alfalfa itu kan berasal dari Timur Tengah. Dia sejenis pohon perdu teman-teman. Jadi tingginya itu 1 meter, akarnya itu sampai 50 meter ke permukaan tanah. Jadi bisa dibayangkan ya, 50 meter ke dalam tanah, bisa dibayangkan begitu banyak nutrisi dan vitamin-vitamin yang bisa diserap oleh klorofil tersebut, sehingga klorofil tersebut sering disebut juga dengan bapak segala jenis tanaman. Jadi teman-teman, ini gambarnya terlalu kecil nih. Jadi teman-teman, dari hasil penelitian, klorofil itu struktur DNA-nya ini teman-teman, struktur DNA-nya ini hampir sama dengan struktur DNA hemoglobin manusia teman-teman. Jadi dia sangat bagus, sangat bagus, sangat cepat untuk menambah suplai darah ya kan, untuk kita yang darah rendah atau misal kita kena DBD ya kan, nah itu cepat sekali untuk menambah sel darah kita teman-teman. Di samping itu di ekornya struktur dari klorofil ini dia ada suatu zat, ada suatu sel yang dia mampu menyerap racun-racun dalam tubuh kita teman-teman. Jadi kalau misalnya nih kita yang kolesterol atau asam urat atau kita ini yang sering konsumsi micin-micin ya kan, dan sebagainya, itulah yang namanya radikal bebas ya. Jadi klorofil ini mampu dia mendetoks tubuh kita untuk membuang racun-racun yang ada di tubuh kita itu dan dikeluarkannya melalui urin dan keringat. Jadi klorofil ini memang sangat bagus teman-teman dikonsumsi. Jadi teman-teman, selain klorofil ini mampu membuang racun dalam tubuh ya kan, klorofil ini juga seperti sering saya sebutkan, dia mengandung vitamin, mineral dan asam folat yang tinggi. Jadi sangat bagus kita konsumsi sebagai nutrisi teman-teman. Jadi untuk kita ini yang tidak suka makan sayur ya kan, atau anak-anak kita nih yang nggak suka makan sayur, jadi sangat disaranin untuk minum klorofil ini teman-teman. Karena kenapa? 1 sloki klorofil ini setara dengan 1 kilo sayur ya. Jadi bisa dibayangkan teman-teman, konsumsi sayur 1 kilo sehari ya. Mudah atau susah ya? Kalau saya nggak susah teman-teman, saya sebenarnya suka sih makan sayur, suka banget, tapi nggak bisa banyak-banyak juga gitu. Ya paling ya sekedar jadi pengisi piring gitu, sekedar ya bisa, tapi kalau banyak kali juga tidak bisa. Jadi dengan kita konsumsi klorofil ini memenuhi nutrisi kebutuhan akan sayuran di tubuh kita. Dan klorofil ini tinggi akan antioksidan teman-teman, jadi sangat bagus untuk menangkal radikal bebas. Jadi kalau pengalaman saya nih, kalau minum klorofil ini membuat kulit kita lebih sehat ya kan. Iya Kak Ima, saya juga nih. Jadi klorofil ini kalau pengalaman saya nih membuat kulit kita lebih sehat, muka lebih bersih ya pastinya. Terus asam lambung saya juga alhamdulillah sudah sembuh, alhamdulillah banget.
Terus darah rendah, saya kan penyakitnya itu darah rendah, asam lambung, terus kalau makan-makan yang penyedap atau micin atau kayak mie instan itu kakak Imah nggak bisa banget dulu, pasti nyut-nyut di sini pasti. Jadi sejak saya rutin konsumsi klorofil, alhamdulillah nih udah bisa makan mie instan ya kan, biarpun nggak boleh sering kali, memang nggak bagus kan, tapi udah bisa lah, udah bisa seminggu sekali, udah bisa apa namanya itu mengecas selera ya, alhamdulillah banget memang udah bisa makan-makan yang fresh chicken ya kan, yang ada penyedap-penyedapnya, alhamdulillah udah bisa. Jadi ini kalau jujur nih, ini cinta pertama saya di produk healing nih, kalau klorofil. Makanya saya kalau eh apa namanya itu sharing produk selalu ada klorofil, karena memang gimana gitu ya, dengan klorofil ini luar biasa ini nih. Ya, ini nggak cuma untuk saya. Jadi kalau misalnya nih, udah pernah saya cerita kemarin ya, anak saya terjepit pintu, saya kompres klorofil, alhamdulillah sembuh ya kan. Nanti kalau bisa kena percikan minyak, saya kompres klorofil, alhamdulillah. Memang luar biasa nih, ini produknya sejuta manfaat. Ini isinya banyak loh teman-teman, isinya ini 500 mili. Kita cuma minumnya sekali minum 5 mili ini kita minumnya. Udah bangun sih adik Zaid kecil. Iya Kak Ima, luar biasa memang. Ini Dek Zaid udah bangun. Ya Allah, mama ya. Ini mak-mak trainer ya Kakak Ima. Jadi apa namanya tuh, mengaktualisasi diri sambil mengurus anak ya. Wow. Mana kakaknya nih? Kakak, ayo adiknya bentar aja ya, sebentar lagi. Ya kakak Ima ya, mama rempong ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya nih kita ada jerawat, ya kan? Jerawat atau gatal-gatal, itu sangat bagus konsumsi klorofil juga teman-teman. Plus ini sabun kaker, sabun klorofil. Jadi kami nih, kalau saya nih sabun klorofil ini pakai di muka dan di badan teman-teman. Ini awet sekali loh teman-teman, awet sekali. Ini yang review kami nih. Ini tempat dalamannya ini nih. Biarpun kecil kayak gini, dia lebih awet dari sabun-sabun batangan umumnya teman-teman. Dia agak keras, jadi biasanya nih kalau sabun muka kan gampang lembek ya, gampang lembek, kena air lembek. Tapi kalau sabun klorofil ini alhamdulillah teman-teman, sudahlah manfaatnya luar biasa, terus awet, tahan lama ya. Kalau mak-mak kan selain bagus juga harus tahan lama biar lebih ekonomis ya kalau mak-mak. Jadi kalau sabun klorofil ini juga punya cerita tersendiri ya kalau di keluarga kami. Jadi kalau misalnya kayak ini, pernah nih anak saya gatal di selangkangan ya, anak SD, anak perempuan. Jadi dia cebok pakai sabun klorofil. Alhamdulillah nih teman-teman, 2 kali pakai, alhamdulillah udah sembuh. Padahal sebelumnya kami sempat ke dokter loh, karena gatalnya gatal banget ya, kalau kita bilang nggak bisa tidur malam, udah seminggu nggak bisa tidur malam. Terus ke dokter dikasih obat ya kan, saya sering juga cerita nih, dikasih obat 3 macam ya, antibiotik, obat alergi, obat satu lagi saya lupa. Pas minum obat sembuh, habis obat gatal lagi teman-teman. Akhirnya saya teringatlah sama klorofil ini, sabun cinta namanya. Alhamdulillah sembuh gatalnya teman-teman, luar biasa ya, is the best lah. Ini bukan apa namanya, bukan testimoni apa gitu ya, memang real ini kisah saya kalau dengan produk-produk klorofil, produk healing ya. Ya, ada yang sangat berkesan itu kali klorofil ini, terus ada juga propolis ya. Propolis kemarin beberapa bulan yang lalu sempat nih anak kami yang pertama bibirnya besar nih teman-teman, bibirnya pecah-pecah besar, nggak bisa makan, pakai sendok kecil pun nggak bisa. Alhamdulillah oleh si propolis
3 kali pakai, alhamdulillah ya, luar biasa. Ikhtiar ya teman-teman. Kalau seperti sering saya bilang, kita nggak boleh melewati takdir ya. Namanya kita usaha dan doa di kita, yang menyembuhkan tetap Allah ya kan. Itu dia, luar biasa memang. Saya kalau cerita ini pasti berbinar-binar aja nih, senang aja. Karena memang real testimoni, pengalaman pribadi ya, sharing-sharing kebaikan. Jadi kalau nanti teman-teman nih ada kasus-kasus yang sama ya kan, teman-teman boleh bisa ikhtiar melalui produk-produk yang saya sebutkan tadi. Sangat bagus teman-teman, harganya pun terjangkau, awet ya kan, juga wangi. Jadi kalau teman-teman pingin biasa ya, kalau pingin mendapatkan produk ini, teman-teman harus lihat juga, karena di luar sana juga banyak dijual produk yang sama. Cuma kita khawatir kalau kita belinya tidak di web resminya atau di distributor resminya perusahaan, kita khawatir nanti produk itu tidak original ya kan. Jadi saran saya, kalau teman-teman mau belanja produk Keling, bisa melalui aplikasi Kimat teman-teman. Nanti caranya gampang, download aplikasi Kimat melalui iOS atau Play Store, masukkan nomor telepon kita, masukkan kode OTP, masukkan nama dan jenis kelamin biasa ya. Terus masukkan kode referral Keling Medan. Nanti pilih 5 kategori yang teman-teman inginkan. Kenapa pilih 5 kategori teman-teman? Karena di aplikasi tersebut banyak sekali produknya teman-teman, hampir 200-an produk. Ada produk kecantikan, ada produk kesehatan, ada aksesoris ya kan, ada produk pertanian dan perkebunan. Jadi teman-teman bisa pilih beberapa kategori yang teman-teman inginkan gitu, minimal 5. Nanti teman-teman bisa mendapatkan manfaat luar biasa, banyak promonya, sering ada gratis ongkir juga ya. Dan di samping itu teman-teman, di aplikasi Kimat itu ada satu fitur yang luar biasa yang disebut, yang namanya itu fitur My Doc teman-teman. Jadi fitur My Doc itu disupport oleh 16 orang dokter umum dan dokter spesialis, ada konsultan produk dan ada beauty konsultan. Dokternya real, teman-teman bisa konsultasi di sana dan kerahasiaan kita itu terjamin ya, luar biasa banget memang. Kapanpun dimanapun kita bisa berkonsultasi ya, kita nggak perlu ke dokter. Kalau misalnya offline, kadang-kadang kan kita ke dokter ini butuh waktu, siap-siap dulu, beres-beres ya kan, terus ada transport ke sana, ngantri ya juga, biaya juga mahal ya kan. Tapi di aplikasi Kimat luar biasa teman-teman, kapanpun dimanapun bisa kita hubungi dokter-dokter yang sedang pada jam-jam prakteknya ya. Jam prakteknya itu banyak teman-teman, nanti bisa dicek teman-teman. Kalau yang belum download, bisa download sekarang, caranya gampang dan gratis, luar biasa ya. Jadi kalau di Keling ini semua terintegrasi ya teman-teman ya. Sistemnya itu syariah ya kan, berbagi hasil. Terus kita juga disupport oleh e-commerce-nya yang luar biasa ya. Di e-commerce itu menyediakan produk original dan berkualitas, bisa COD, terus pengirimannya dari warehouse atau mini DC terdekat ya kan. Terus juga ada konsultasi dengan dokter-dokter di sana. Di samping itu teman-teman, kalau di aplikasi Kimat teman-teman, kalau teman-teman mau mendapat cuan di sana, mau dapat penghasilan dari sana juga bisa teman-teman. Luar biasa banget, kita nggak perlu modal, nggak perlu stok barang, nggak perlu packing ya kan. Jadi kalau misalnya seperti saya nih, saya kan kalau saya nggak ada stok barang nih, jujur aja. Jadi kalau ada yang order, ada yang pesan, saya langsung nih minta dikirimin alamatnya, nanti saya pesan melalui aplikasi e-commerce-nya PT Keling, melalui aplikasi Kimat. Nanti perusahaan yang
packingnya, ada perusahaan yang mengirim ke alamat yang kita buat di aplikasi itu teman-teman, luar biasa. Jadi konsumen pun senang, konsumen bisa bayar di tempat, jadi tidak ada yang merasa ditipu ya. Semua terbuka, semua itu fair ya. Jadi barang datang kita bayar gitu, luar biasa ya. Dan ongkirnya pun sangat murah teman-teman. Karena kenapa? Karena PT Keling mempunyai stokis atau warehouse hampir di seluruh Indonesia. Jadi luar biasa banget memang. Jadi kalau untuk teman-teman mau bergabung, boleh banget ya kan. Tidak perlu modal ya kan, tidak perlu stok barang. Terus kalau kita nih yang yang seperti saya nih lah, seperti saya agak gaptek misalnya, takut nanti udah kita gabung dengan komunitas tersebut, terus nanti gimana, bingung ya kan, gimana. Teman-teman gak usah khawatir. Dulu saya juga teman-teman, saya jujur nih ya, saya orangnya gak pedean ya dulu. Gak pernah saya nih sebelumnya ngomong live tuh, gak pernah. Jadi jangan live untuk pasang foto di FB aja kayak gimana gitu ya, malas banget, nggak pede. Jadi dengan ikut komunitas inspirasi live streamer ini teman-teman, jadi di sini kita diajarin public speaking, diajarin live streaming ya kan, dan selain itu juga diajarin banyak ilmu-ilmu media sosial ya, seperti gimana di FB, gimana kita berinteraksi di WA, gimana WA marketing, di mana Instagram, TikTok, semuanya kita diajarin teman-teman. Alhamdulillah banget. Biarpun saya dulu kan karyawan juga, saya kan alumni dari USU ya, Teknik Industri USU ya kan. Sebenarnya ya enggak ini kali, maksudnya namanya kita kuliah harusnya ya bisa lah dengan media sosial, tapi yang namanya dulu nih teman-teman waktu kerja kan saya cukup menikmati bekerja, terus pulangnya menikmati dengan aktivitas rutinitas mengurus anak dan keluarga ya. Jadi memang jarang bersosmed ria memang, jadi ya bisa dibilang gaptek ya. Gaptek. Jadi alhamdulillah dengan ikut komunitas ini ya udah lebih ya seperti inilah ya, lebih agak lebih pede lah ya. Pede. Jadi mungkin kalau untuk teman-teman yang ikut live saya dari awal mungkin tahu ya gimana saya live dari hari ke hari ya. Gitu dia ya kan. Jadi kalau teman-teman ingin bergabung dengan komunitas kami, boleh banget ya kan. Nanti teman-teman bisa DM ke saya, bisa, atau inbox aja. Nanti saya saya kasih info lengkapnya gitu biar lebih jelas. Insya Allah ini bisnisnya real, halalan, Taiban teman-teman. Banyak pilihan-pilihan di sini. Kita mau jadi reseller aja boleh, mau berbisnis secara keseluruhan juga bisa ya kan. Semuanya tersistem teman-teman, nggak usah khawatir, nggak ada tipu-tipu lah pokoknya. Oke teman-teman, sahabat onlineku semua, udah jam berapa ini ya, 5:30 kali ya. Oke, sekian dulu live saya hari ini. Sampai ketemu di live streaming saya berikutnya. Salam sehat dari saya, dan kalau informasi ini bermanfaat, teman-teman boleh sharing-sharing ke teman-teman yang lain agar semakin banyak kita mendapatkan manfaat dari live streaming ini. Baik teman-teman, saya akhiri live streaming saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.